Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kita akan membahas belajar lebih lanjut di halaman 151 sampai dengan 159. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas belajar lebih lanjut. Tahap pertumbuhan pada manusia. Nah, di sini ya kita coba lihat. Kita tidak selamanya menjadi anak-anak bukan? Nih ya, kalau awalnya tuh kan kita dari bayi jadi anak-anak, lalu mulai besar sampai dewasa dan akhirnya menjadi tua ya. Nah, ketika kita bertumbuh lebih tinggi, tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tinggi, berat badan, dan cara berpikir. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Apa saja? Yuk kita cari tahu. Nah, kosakata baru yang kita pelajari ada pubertas, artinya adalah masa remaja, masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Kita mulai dari sini ya, ini di masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Nah, di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan. Gambar berikut memberikan informasi mengenai pertumbuhan janin di rahim ibu. Coba kita lihat di sini ya. Nah, mulai dari pekan 1 atau minggu ini, maksudnya 1 minggu pertama, 2 minggu, dan seterusnya. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. Nah, ada juga masa balita yaitu 0-5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Lalu perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Nah, perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum sendiri. Ya. Nah, kemudian masa anak-anak yaitu 6-10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta yang benar dan yang salah. Kemudian ada juga masa remaja yaitu 10-17 tahun. Pada masa ini selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11-14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12-15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita tumbuh menjadi lebih besar. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan laki-laki menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan juga bertingkah laku. Masa-masa seperti ini disebut masa remaja atau pubertas ya. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada manusia saat berpubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Nah, kemudian perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan sekunder ya. Nah, kalau laki-laki, masa pubernya dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Nah, masa ini ditandai oleh peristiwa mimpi basah yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Nah, ya kemudian kalau ciri-ciri kelamin juga dada mulai lebar ya, ciri-ciri sekunder. Lalu suaranya membesar ya. Nah, ada kosakata baru di sini yaitu ovum adalah sel telur, rahim bagian dalam tubuh perempuan, tempat tumbuhnya janin ketika sudah mengalami pembuahan. Lalu pada perempuan, nah ini dimulai dengan berfungsinya organ reproduksi, ditandai dengan haid atau menstruasi atau keluarnya darah dari alat kelamin perempuan akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim.
Lamanya berbeda-beda ya, tergantung oleh faktor makanan, emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Nah, untuk rata-rata siklusnya adalah 28 hari. Nah, selain mengalami menstruasi, pada saat memasuki masa pubertas muncul ciri-ciri kelamin sekunder, antara lain payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Nah, jika perempuan mengalami hal-hal tadi, kamu tidak perlu malu ya, karena kita semua juga mengalaminya. Lalu pada masa dewasa 17-50 tahun. Nah, kalau ini cara berpikirnya sudah mulai matang, kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Lalu biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi ya. Lalu manula yaitu di atas 50 tahun. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya pendengaran, gerakannya menjadi lebih lambat karena persendian kaku dan tulang sudah mulai keropos atau osteoporosis. Ya, nah kemudian pada wanita akan terjadi menopause. Nah, kemudian berikutnya ada kosakata baru yang kita pelajari yaitu hormon. Ini adalah zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa ke seluruh tubuh serta mempunyai pengaruh tertentu pada bagian tubuh yang lain. Lalu transisi artinya adalah peralihan dari keadaan tertentu pada keadaan yang lain. Nah, ini bijak dalam masa pubertas. Pada masa ini ketika kita mengalami pubertas karena ada perubahan fisik, maka kita juga akan ada perubahan emosi ya. Contohnya ketika payudara membesar, tiba-tiba kita akan mengalami suasana hati yang berubah ya. Lalu perubahan sosial lebih sering bertengkar ya atau berbeda pendapat. Lalu jakun membesar pada laki-laki ya. Nah, ini memiliki perhatian yang lebih terhadap penampilan, lalu ingin diterima oleh teman sebaya. Nah, kemudian ketika tumbuh tambah tinggi, perubahan emosinya adalah sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Lalu perubahan sosialnya menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Lalu perubahan fisik ketika suara terdengar lebih berat pada laki-laki. Perubahan emosinya lebih mudah stres ya atau keresahan berlebihan. Lalu perubahan sosial yaitu sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua. Muncul jerawat. Nah, ini yang kadang-kadang ditakuti ya. Ingin mencoba melakukan hal baru atau aktivitas baru. Lalu perubahan sosialnya mempertanyakan peraturan yang ada di rumah dan sekolah. Terus juga kadang-kadang ada tumbuh rambut halus ya dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita coba lihat nah ini tantangan ya, kotak tanya. Nah, ini nanti dilakukan di sekolah. Lalu di bagian apa yang sudah aku pelajari, pertumbuhan manusia dimulai dari masa embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Yang kedua, pada saat kita memasuki masa transisi dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa disebut masa pubertas, lalu beberapa bagian tubuh kita berkembang dan berubah. Yang ketiga, perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas merupakan hal yang normal dan umum dirasakan oleh semua orang. Yang keempat, pada masa pubertas kondisi emosional kita juga berubah. Kita jadi mudah terbawa perasaan dan seperti mudah merasa marah, sedih, gembira, dan khawatir. Nah, proyek belajar nanti dilakukan di sekolah dengan Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini juga ada peta konsepnya. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu. Uji pemahaman akan Kak Rina bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.